Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Biarlah di hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Kiranya kasih-Mu menerangi kami Bapa, memberikan kami hikmat bijaksana untuk kami memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita, saya akan bacakan dari kitab Kejadian pada pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, tertulis di sana manusia dan Taman Eden. Firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Kemudian ayatnya yang ke-12, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman itu, dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab dari hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah rancangan Allah bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Taman Eden yang digambarkan kepada kita adalah suatu taman yang sangat indah. Bahkan ketika kita membacanya saja pun kita dibuat kagum bahwa taman itu begitu luar biasa. Taman yang memiliki satu sungai yang bercabang 4. Taman di mana buah-buahan tumbuh dengan baik, pohon-pohonan mengeluarkan buah yang baik. Tentu semua itu adalah buah yang menyehatkan, air yang cukup dan berkelimpahan. Dan lebih hebat lagi bahwa itu adalah tempat kehidupan impian, karena di sana tidak ada dosa. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia itu, tentu Allah menciptakan mereka bukanlah di taman itu. Karena dikatakan pada ayat yang kita baca bahwa Allah menempatkan manusia itu di taman itu. Jadi sebelumnya bahwa Allah telah menciptakan manusia itu tetapi belum ditempatkan di taman itu. Artinya bahwa setelah Allah menciptakan manusia, Dia telah memiliki rancangan yang hebat, rancangan yang indah bagi manusia itu, bahwa Allah menginginkan manusia buatan tangannya akan menjadi orang yang menikmati segala berkat, menikmati segala kemurahan, menikmati segala kasih sayang Tuhan. Itulah sebabnya Allah menempatkan dia di taman yang indah itu, Taman Eden, yang kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, kalau kita terjemahkan, kemolekan, artinya taman yang sangat indah.
Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, manusia itu tidak direncanakan menjadi manusia yang akan berjerih lelah di taman itu. Manusia yang diciptakan itu direncanakan untuk menikmati segala keindahan, menikmati suatu hubungan yang indah dengan Tuhan, menikmati juga segala makanan dan minuman yang tidak pernah berkekurangan, menikmati segala yang terbaik yang datang dari Tuhan. Itulah rencana Allah bagi manusia itu. Memang sejak Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merencanakan manusia itu menjadi manusia yang akan merasakan penderitaan. Allah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Ketika umat Tuhan, kita coba melintas sampai kepada kisah bangsa Israel yang telah mengalami pembuangan sekalipun di Babel. Umat Tuhan juga mendapatkan pernyataan yang datang dari Tuhan melalui Nabi Yeremia pasal 55 ayat 8 bahwa rancangan Tuhan yang Tuhan berikan bukanlah seperti rancangan manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik bagi mereka. Demikian juga melalui Yeremia pada pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan yang ada padaku adalah rancangan yang damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan pernah menuduh Allah yang merancangkan yang buruk bagi kehidupan kita. Jangan pernah menuduh Allah bahwa Allah melakukan yang buruk, melakukan yang pahit dalam kehidupan kita. Segala jenis penderitaan dan kesesakan yang dialami oleh manusia bukanlah bagian dari rencana Allah. Karena rencana Allah adalah rencana yang terbaik bagi manusia. Dia telah menciptakan segalanya, lalu kemudian dia menciptakan manusia. Bahkan setelah itu, dia ditempatkan di taman yang segala kebutuhan hidupnya telah tersedia di sana. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang membuat segalanya demi kebaikan kita, bukan demi keburukan kita. Tuhan sungguh tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Bahkan taman itu pun dirancang dengan begitu indah dan dengan begitu baik. Saudara-saudara, ada air yang berkecukupan di sana, menggambarkan air kehidupan, bukan menggambarkan tentang kekacauan ataupun kerusakan, tetapi air yang menggambarkan kebutuhan akan hidup yang tercukupkan tentang minuman. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian juga pohon-pohon yang dituliskan pada bagian ini dijelaskan bahwa semua adalah pohon yang baik, menghasilkan buah kehidupan, buah yang baik di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat pun ditaruhkan di sana sebagai batu uji, sebagai ujian bagi manusia itu apakah dia akan setia kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan ataupun tidak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi Tuhan menempatkan pohon di sana, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, juga pohon tentang kehidupan yang bergambarkan dengan nada simbolik bahwa Tuhan sang pemberi hidup, dan Tuhan juga yang membuat suatu ujian bagi manusia, apakah mereka mau taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan merancangkan semua kebaikan bagi manusia yang pertama itu. Tetapi Tuhan juga mengharapkan dari manusia yang pertama itu ada kesetiaan, ada ketaatan kepada perintah Tuhan, bahwa dia akan taat beribadah dalam hal menyembah Tuhan, taat dalam hal bahwa dia melakukan perintah Tuhan, taat dalam hal dia akan lebih mendengar suara Tuhan daripada suara bujukan si iblis atau si setan. Saudara-saudara, setiap kali pemberian kasih sayang Tuhan seharusnya diresponi oleh manusia dengan pengucapan syukur dan ketaatan. Tapi sayangnya manusia itu setelah Hawa bersama dengan Adam di taman itu, mereka justru terjatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Allah merancangkan kebaikan, tetapi mereka lebih melakukan apa yang digoda atau disampaikan oleh si jahat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah merancangkan kebaikan bagi kita, maka itu juga adalah sebuah ajakan untuk kita taat kepada Tuhan.
Saudara yang terkasih, saya mengingat bagaimana hidup waktu masih kecil, kisah sebagai anak-anak, di antara mengetahui yang baik dan yang buruk. Orang tua barangkali telah berulang kali mengatakan apa yang baik yang harus kita turuti, tapi terkadang kita sengaja untuk melawannya. Sampai pada akhirnya kita harus jera karena apa yang kita lakukan itu justru buruk, fatal akibatnya kepada kita. Saya mengingat bagaimana ketika dikatakan jangan pegang lampu itu, karena lampu pada zaman dulu pakai lampu petromak, kacanya itu terang sekali, tapi kalau kita pegang panasnya luar biasa. Justru terkadang setelah diajarkan kepada kita untuk kita tidak memegang lampu petromak itu, tapi kita dengan sengaja karena cahayanya yang sangat terang menarik perhatian, kita sengaja memegangnya. Lalu kemudian kita akan merasa panas, tangan mungkin melepuh. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, besok hari dan selanjutnya kita menyadari bahwa apa yang dikatakan orang tua itu bagi kita adalah baik, untuk kita tidak langgar. Tetapi sebagai naluri kita manusia yang berdosa, naluri kita manusia yang suka memberontak, terkadang kita melakukan pemberontakan itu. Nah, Adam dan Hawa di taman itu, mereka telah mengetahui akan kebaikan Tuhan, mengetahui bahwa Allah menciptakan mereka dan ditempatkan di tengah taman yang indah, taman yang berkecukupan tentang makanan dan minuman. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, mereka justru sengaja menentang Tuhan dengan menolak untuk melakukan perintahnya, yaitu apa yang difirmankan yang keluar dari mulutnya untuk tidak memakan buah di tengah taman itu. Mereka justru mendengarkan godaan si jahat, godaan si iblis, ketika dikatakan bahwa ketika engkau memakannya, engkau akan seperti Allah. Ingin seperti Allah. Keinginan Hawa ingin menjadi seperti Allah, dan kegagalan Adam untuk membimbing Hawa untuk tidak melanggar perintah Tuhan, itulah dosa yang terjadi bagi manusia yang pertama itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi firman Tuhan yang kita baca ini sangat jelas sekali bahwa Allah merancangkan yang terbaik. Lihatlah kronologi penciptaan itu. Sebelum manusia diciptakan, segala diciptakan dengan begitu baik, dengan suatu harapan bahwa tatkala manusia itu ada, setelah mereka diciptakan, bahwa mereka tinggal menikmati hal-hal yang indah. Walaupun demikian, tetap manusia itu tetap melakukan dosa. Saudara yang terkasih, jika hari ini kita diingatkan firman Tuhan, maka mari kita menjadi orang-orang yang tidak menentang Tuhan dalam kehidupan kita, yang boleh menyadari bahwa segala rancangan yang terbaik dan seluruh perintahnya yang disampaikan adalah perintah demi kebaikan saudara dan saya. Tidak ada suatu perintah dalam Alkitab kita yang menggambarkan suatu hal yang buruk untuk kita. Semua perintah itulah demi kebaikan saudara dan saya. Dan oleh karena itu, kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan yang disampaikan itu. Saudara-saudara, demikian yang digambarkan firman Tuhan kepada kita tentang keindahan taman itu, dan juga manusia ditempatkan di taman yang begitu indah itu. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Selain mereka menikmati taman yang indah, selain mereka menikmati makanan dan minuman yang berkecukupan dan serba nikmat di taman itu, mereka juga mendapatkan suatu kepercayaan sebagai perwakilan Allah di tengah taman itu, yaitu sebagai manusia yang memerintah mewakili Allah. Itu suatu hal yang membanggakan. Itu suatu hal yang menyenangkan hati, di mana Allah, segala Allah, Tuhan alam semesta mempercayakan suatu otoritas kepada manusia yang pertama itu untuk mereka memerintah, untuk boleh mereka menguasai taman itu. Allah merancangkan mereka bukan sebagai budak, tetapi sebagai pemerintah. Allah merancangkan suatu kebaikan bagi mereka agar mereka menjadi wakil Allah di bumi. Wakil Allah untuk menunjukkan kasih Allah, menunjukkan kuasa Allah di tengah-tengah dunia yang diciptakan oleh Allah. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ini suatu hal yang sangat luar biasa ketika Allah mempercayakan otoritas itu kepada manusia itu. Dan Allah memberikan itu karena memang dari sejak semula Tuhan telah mengatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Saudara-saudara,
Jadi manusia sebagai gambar wujud Allah juga ditempatkan sebagai manusia yang akan memerintah mewakili Allah. Citra Allah ada padanya, citra kekudusannya, citra kemampuannya, citra intelektualnya ada padanya. Meski kita tahu bahwa tidak akan mungkin sama persis dengan Allah, tetapi jelas sekali mau dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan juga pada ayat ini dikatakan bahwa Tuhan mengamanatkan manusia itu menjadi pemimpin yang mengusahakan taman itu. Oleh karena itu saudara terkasih nama Tuhan, berarti manusia itu adalah manusia yang di dalam dirinya membawa citra Allah, yang di dalam dirinya membawa kuasa Allah, yang di dalam dirinya membawa kasih Allah di tengah-tengah dunia. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, begitu besarnya kasih Allah dan begitu hebatnya rancangan Allah bagi manusia itu, tapi manusia itu ternyata gagal mengemban tugas yang sedemikian, gagal mengemban citra Allah dalam hidupnya, gagal untuk merefleksikan Allah melalui hidupnya. Karena jika seandainya bahwa dia mampu merefleksikan Allah melalui hidupnya, maka dia akan merefleksikan keadilan Allah dan juga merefleksikan kekudusan Allah, dan dia tidak akan jatuh dalam dosa itu. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, manusia itu mendengarkan bujukan sejahat, dan manusia itu dengan keinginannya sendiri, dengan kehendaknya secara bebas, dia memilih untuk ingin seperti Allah karena godaan si iblis yang jahat itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika saya membaca beberapa interpretasi ataupun komentari, maka saya menemukan ternyata begitu indahnya taman itu. Dan seperti Dr. Maggie ataupun Dr. Rice dan lain sebagainya, mereka menjelaskan bahwa taman itu tidak perlu membutuhkan hujan, karena sebelumnya Tuhan telah menempatkan cakrawala untuk mengatur suhu yang baik bagi taman itu. Dan walaupun demikian, tumbuh-tumbuhan akan tetap hidup. Otomatis panas yang sangat terkontrol, tidak ada panas yang berlebih, tidak akan mungkin sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Apalagi dengan istilah sekarang rusaknya ozon, pengaruh rumah kaca dan lain sebagainya. Kalau pada zaman itu semua tertata rapih karena Allah membuat cakrawala di langit sebagai pemisahan antara air yang di atas dan juga air yang di bawah. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, saya dapat membayangkan, saya dapat memikirkan betapa luar biasanya taman itu. Sampai kepada dosa jatuh dalam dunia atau manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika dikatakan Allah menghukum karena keberdosan itu, pada akhirnya ditambahkanlah air bah. Dikatakan bahwa Tuhan membuka tingkat-tingkat langit, dalam pengertian bahwa Tuhan membuka cakrawala itu, turunlah hujan, datanglah banjir. Nah, itulah hujan yang mungkin merusakkan segalanya. Mungkin mulai dari situlah kerusakan alam mulai terjadi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu sekilas dari apa yang saya pelajari mengenai kitab Kejadian, yang jelas sekali bahwa Allah merancangkan yang terbaik, Allah memelihara yang terbaik dari manusia itu. Mulai dari penciptaan manusia itu diciptakan setelah segalanya tercukupkan untuk dia baik kehidupannya. Lalu kemudian ditempatkan di tengah taman yang indah. Lalu kemudian ditempatkan dia sebagai penguasa yang akan membawa citra Allah, yang akan menunjukkan kuasa Allah, yang menunjukkan bagaimana kasih Allah dan juga pemerintahan Allah diwakilkan kepada manusia itu di alam ini. Dimulai di taman itu, di Taman Eden, saudara yang terkasih nama Tuhan. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, sebegitu indah pun ternyata rancangan Allah, manusia itu tetap saja jatuh dalam dosa. Kalau kita akan membaca kitab Kejadian ini mulai pasal yang ketiga dan selanjutnya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, dikatakan kepada kita melalui nats ini, lalu Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini adalah suatu perintah yang sangat tegas di antara kehidupan dan kematian. Jika melanggar maka dia akan mati. Saudara,
Ini akan tetap menjadi perdebatan bagi banyak orang. Orang berkata bahwa manusia yang pertama itu menurut Alkitab mereka melanggar perintah itu. Mereka makan buah itu, tapi sampai hari ini manusia masih ada hidup. Mereka mencoba beranalogi berarti apa yang difirmankan Tuhan salah. Bahwa ternyata manusia telah makan tidak mati. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam pengertian Alkitab, kata mati itu selalu mengacu dua hal, yaitu bios dan zoe, ataupun hidup secara jasmani, ataupun juga hidup secara rohani. Ketika Tuhan berkata, ketika engkau makan buah di tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, engkau akan mati. Sesungguhnya itu adalah suatu hal yang benar, karena seketika itu pula ada terjadi pemisahan. Karena kata mati itu selalu berbicara tentang pemisahan. Mati secara rohani itu berarti terpisahnya antara tubuh dan jiwanya. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, jiwa dalam pengertian sang pemiliknya itu Tuhan sendiri. Mati secara jasmani yaitu setelah terpisahnya antara napas dengan tubuhnya. Itulah mati secara jasmani. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, jika ada orang yang mati, maka sesungguhnya telah terpisah napas dari tubuhnya. Itulah mati. Dan orang yang mati seperti ini dibangunkan pun tidak akan bangun-bangun lagi. Apalagi kalau disuruh mandi sendiri, tidak mungkin. Dikatakan, bangunlah kau, mandi kau, ganti bajumu supaya jangan bau. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia mau melakukan hal itu. Dan jika seandainya dia mau melakukan itu, semua akan lari, ketakutan. Nah, hantunya itu katanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bukan bermaksud untuk membuat sebuah kecandaan, tapi yang jelas bahwa kematian adalah, kalau itu kematian secara jasmani adalah keterpisahan antara napas dan juga tubuhnya. Terjadilah kematian, tidak mampu buat apa-apa. Dan demikian pula dengan kematian rohani, terpisahnya antara Tuhan, sang pemilik roh itu, pemilik kehidupan itu, dengan manusia itu. Itulah kematian secara rohani. Dan hal itu jelas terjadi. Seketika manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah ini, melanggar perintah bahwa ketika mereka memakan buah di tengah taman itu, buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu, Allah datang di sana. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Mengapa bersembunyi? Karena sudah ada keterpisahan antara mereka. Mereka terpisah dari Allah. Dan saudara terkasih nama Tuhan, itulah kematian rohani yang dialami manusia itu. Dan kematian jasmani mengikut dari itu. Kematian jasmani adalah mengikut setelah kematian rohaninya. Oleh sebab itu, bahwa manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, everybody should be dead, katanya. Semua manusia pasti akan mati. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi Allah merancangkan kebaikan bagi manusia. Tapi jika terjadi hal yang buruk bagi manusia, adalah karena dosa, adalah kejatuhan manusia itu. Allah menginginkan bahwa kita menjadi orang-orang yang menunjukkan citranya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kemampuan intelektualnya. Tapi ternyata setelah kita jatuh dalam dosa, kita gagal untuk menunjukkan citra Allah di tengah dunia ini. Kita gagal menunjukkan gambaran Allah yang imago Dei itu. Gambaran Allah yang dimaksud bahwa kita segambar dengan serupa dengan Allah menjadi rusak. Kita tidak mampu lagi menggambarkan Allah sebagaimana Allah yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, taman itu dirancangkan demi kebaikan kita. Hidup yang kita hidup dirancangkan demi kehidupan kebaikan kita. Nah, dan kita telah menggambarkan betapa indahnya taman itu. Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi, dan kita sia-sia saja mencarinya di mana taman itu sekarang. Saudara-saudara, jika kita melihat dari bahasa aslinya yang lebih mengarah kepada Firdaus, mengarah kepada taman yang indah, maka hanya ada satu kemungkinan ketika kita boleh kembali kepada keindahan yang seperti itu, yaitu tatkala kita kembali kepada Tuhan, tatkala kita telah bertobat dan kita kembali menjadi ciptaan yang baru, tatkala kita telah menjadi milik Kristus,
maka suatu ketika kelak, maka kita dimampukan untuk boleh menikmati keindahan yang seperti itu. Lalu kemudian setelah kita telah percaya kepada Kristus, maka mulai dari hari itu kita mulai dimampukan untuk menggambarkan Allah, untuk menunjukkan gambar wujud Allah di tengah dunia ini, menunjukkan kebaikannya, menunjukkan kasihnya, menunjukkan rancangan Allah melalui hidup kita. Oleh karena itu, kegagalan akan kehidupan kita, gagal menunjukkan rancangan Allah melalui hidup kita karena dosa. Tetapi ketika kita telah menjadi milik Kristus, maka Allah akan memampukan kita berangsur-angsur, kita akan mencerminkan Tuhan, mencerminkan kuasanya, kebaikannya bagi alam ini kembali. Kiranya apa yang kita renungkan pada minggu kita pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, bahwa Allah merancangkan yang terbaik bagi kita, maka responilah dengan melakukan kebenarannya. Allah merancangkan segala yang terbaik bagi saudara dan saya, maka responilah untuk hidup bagi Kristus. Dan dengan demikian kita akan mampu menunjukkan gambar wujud Allah melalui hidup kita. Kita dapat merefleksikan Dia, memancarkan sinar terangnya melalui hidup kita. Dan kita juga dapat mengemban tugas kita sebagai perwujudan akan keadilannya, kebaikannya. Mewakili Tuhan menjadi pemerintah yang menguasai sebagaimana Tuhan rancangkan sebelumnya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau merancangkan kebaikan bagi kami. Hidup yang baik, bahkan juga hidup yang menjadi perwakilan Tuhan di tengah dunia ini, menunjukkan kasih-Mu, kebaikan-Mu, keadilan-Mu di tengah dunia ini. Tuhan, mampukan kami melakukannya, dan tolonglah kami Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketika kami telah memahami bahwa Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami, biarlah kami dapat meresponi menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang belum percaya, biarlah mereka menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kristus Juru Selamat yang menyelamatkan. Dan kami berdoa jika di antara mereka ada yang lemah, biarlah Engkau menguatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada pemimpin terendah tingkat RT. Tolonglah mereka untuk boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Penyelesaian masalah COVID-19, masyarakat yang saat ini sedang menunggu untuk vaksinasi, biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa, biarlah proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik tanpa halangan. Jika ada oknum tertentu yang mencoba menghalangi, kami berdoa jamah, ampunkan mereka, dan biarlah mereka juga tersadar bahwa semua ini demi kebaikan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Allah, kami bagi gereja Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Berkati Ibu Ketua Umum Sinode, berkati para ketua, para bendahara, berkati hamba-Mu sekretaris umum, dan juga Tuhan para sekretaris. Biarlah Tuhan berkati gereja Tuhan, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jemaat-jemaat Tuhan, apapun nama gerejanya, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Engkau telah mendengarkan firman Tuhan, rancangan Allah bagi manusia, Allah rancangan yang terbaik, rancangan yang indah. Oleh karena itu, Tuhan merancangkan kebaikan bagimu, Tuhan merancangkan kebaikan bagi kita semua. Mari kita responi menjadi pelaku akan kebenarannya. Dan biarlah Tuhan memampukan engkau melakukan seluruh kebenarannya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Kudus itulah yang menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati saudara, memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali di pelayanan kita selanjutnya.
Tuhan merancangkan yang terbaik bagimu dan bagiku. Tuhan memberkati.